seperti saya katakan, PKS itu adalah pelengkap. Kalau PKS tidak ada dalam koalisi Anies Baswedan, maka koalisi ini itu tidak mewakili sebuah kelompok yang hari ini sering sekali disudutkan pemerintah sebagai radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Tak masalah jika PKS keluar dari koalisi KPP, masalah lah. Kok berpikirnya sangat sempit ya, masalah. Kecuali kalau kita ingin menggagalkan ya sebuah arus perubahan ini. Karena kalau cuma Nasdem dan PKB saja sebagai penopang Anies, ya akhirnya kemudian tidak ada yang mewakili gerak perubahan. Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita song-song memimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Pasti Anies Presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden.
Insya Allah. Ya, sahabat sekalian, tadi lagu Anies Baswedan ya, jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren Cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampai lupa urutannya ya, karena menghayati lagu tadi. Sahabat sekalian, lagu itu kalau sobat tahu pasti kenal ya, kalau tahu pasti kenal. Itu adalah lagu ganti presiden yang dinyanyikan oleh banyak orang. Jadi ada kira-kira 15 penyanyi yang penyanyi sungguhan cuma 3 saja, yaitu Ogi Carista, Agus Idwar yang bisa nyanyi, dan Dery Sulaiman, lainnya figuran. Itu sedikit gambaran lagu yang sedang saya persiapkan, sahabat sekalian. Dan tadi cuma sekedar guide ya, belum mastering, belum mixing, baru guide saja. Dan kita tidak tahu siapa yang baiknya bakal menyanyikannya. Kalau memang ada saran, silakan ya, siapa saja yang barangkali bisa 18 tokoh menyanyikannya. 8 di song pertama, 8 song kedua, kemudian di bridgingnya 1 orang dan lead vokalnya 1. Jadi bisa 18 orang. Dulu saya mau mengajak Sang Alang ya, yang menyanyikan ganti presiden 2019 yang lalu, tapi dia caleg Partai Demokrat. Kita tidak tahu apakah dia kemudian mau atau tidak, karena orientasi Demokrat sudah berubah, tapi didoakan oleh Majelis Syuro, anggota Majelis Syuro PKS, mudah-mudahan balik. Jadi itu ya, sambil sobat era sekalian mengusulkan nama-nama untuk menyanyikan lagu ini ya sebagai campaign kebaikan, silakan menuliskan nama. Saya akan membacakan satu berita yang menarik ya, dan mudah-mudahan ini menyelesaikan persoalan. Hari ini memang ada semacam istighosah Nasdem PKB, tapi tidak ada PKS-nya. Tapi mudah-mudahan PKS tidak lari kemana-mana, tetap setia mendukung Anies Rashid Baswedan. Walaupun sebenarnya rasanya sebagaimana dikatakan Habib Al-Habsyi juga ya agak diperlakukan tidak senonoh juga. Tetapi mereka jauh lebih setia dengan cita-cita perubahan. Ya lain kali jangan begitulah Nasdem ya. Tapi pada waktu itu bisa dipahami karena Nasdem memang ingin menangkap momen. Begitu Caimin muncul keberaniannya langsung ditangkap. Bukan ditangkap KPK tapi ditangkap oleh Surya Paloh. Oke. Dan Yeni Wahid langsung bereaksi dengan menemui Prabowo. FIFA.co.id, Majelis Syuro pastikan PKS setia ke Anies, berharap Demokrat balik ke koalisi. Oke. Jakarta, FIFA ya. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Hidayat Nur Wahid alias HNW memastikan pihaknya tak akan meninggalkan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Meskipun Anies dan Partai Nasdem diam-diam memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres, belum ada opsi meninggalkan Pak Anies. Majelis Syuro hanya akan membahas usulan bakal cawapres Caimin dari PKB, kata HNW di Jakarta Kamis 7 September 2023. HNW menuturkan PKS konsisten mendukung Anies sebagai bakal capres 2024. Konsistensi itu telah disepakati pimpinan PKS bersama Nasdem dan Demokrat sebelum hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. PKS masih komitmen dan konsisten dengan nilai-nilai dan kesepakatan yang dulu ditandatangani oleh 3 ketum partai koalisi. Karenanya PKS tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan bakal capresnya Anies Baswedan, jelas HNW. Maka itu menurut dia pihaknya berharap Demokrat bisa kembali mendukung Anies di Pilpres 2024. Sebab Anies dinilai sebagai tokoh perubahan sebagaimana sebelumnya digaungkan PKS dan Demokrat. PKS tetap berharap Partai Demokrat kembali bersama koalisi yang bakal capreskan Anies Baswedan ini karena beliaulah capres yang lebih dekat dengan spirit perubahan dibanding bakal capres lainnya, tutur ex-presiden PKS tersebut. Terkait dipilihnya Caimin sebagai bakal cawapres, dia mengatakan pihaknya menghormati keputusan Anies. Dia menuturkan PKS masih akan bahas keputusan dipilihnya Caimin sebagai pendamping Anies ke dalam Majelis Syuro PKS. PKS akan membahas usulan baru soal bakal cawapres ini bersama lembaga tertinggi partai yang diberi kewenangan yaitu Majelis Syuro, ujar HNW.
Duet Anies Caimin dideklarasikan sebagai pasangan bakal capres dan bakal cawapres di Surabaya Sabtu 2 September 2023. Anies Caimin disokong poros Nasdem PKS. Ya, sahabat era sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar Al-Habsyi, sebenarnya PKS juga sudah hadir di dalam rencana deklarasi di Hotel Yamato. Sekarang hotel apa? Majapahit ya. Tanggal 2 September lalu. Pada waktu itu ada kira-kira 20 orang, tapi yang sudah berangkat berapa ya? 2 atau 4 orang, termasuk Abu Bakar Al-Habsyi. Dia ada di luar Hotel Yamato atau Majapahit tersebut, tetapi dia tidak jadi masuk karena ada telepon dari Presiden PKS. Karena mekanisme partai belum memutuskan menerima usulan Wakil Presiden Caimin. Jadi mereka setia patuh kepada mekanisme partai politik. Itu ada telepon dari Salim Segaf Al-Jufri karena Presiden PKS ya yang telepon. Jadi Presiden PKS yang telepon ya. Presiden PKS telepon dan kemudian akhirnya tidak jadi masuk. Tetapi secara hati besoknya mereka langsung mengadakan kegiatan di Medan kan. Bukti bahwa PKS memang tetap setia, tetapi ya saya berharap nih ngeri-ngeri cemas ya. Sebagai orang yang katakanlah ingin Anies Baswedan didukung dan disokong oleh kekuatan yang besar, ya mudah-mudahan ya tidak dianaktirikanlah PKS ini ya. Jangan mentang-mentang kemudian ada gelombang. Seperti saya katakan, PKS itu adalah pelengkap. Kalau PKS tidak ada dalam koalisi Anies Baswedan, maka koalisi ini itu tidak mewakili sebuah kelompok yang hari ini sering sekali disudutkan pemerintah sebagai radikal, intoleran dan lain sebagainya. Karena Anies saja tidak bisa dikatakan dia mewakili siapapun. Dia kan di framing sesungguhnya. Tapi yang paling sering mendapatkan cap itu secara formal politik adalah PKS. Di luar PKS ya tadi. FPI, PA212, ya, HTI, kemudian juga GNPF Ulama, serta ormas-ormas Islam lainnya. To some extent, Muhammadiyah pun kadang-kadang sering dipojokkan. Hanya memang pemojokkan terhadap Muhammadiyah tidak sekuat terhadap kelompok Habib Rizik. Ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa sekarang Anies mewakili sebuah trisula. Di sayap kiri ada PKB, sayap kanan ada di sayap kanan ada PKS dan di tengah ya nasionalis itu ada Nasdem. Walaupun barangkali gambaran trisula itu bisa tepat dan tidak tepat, itu soal lain. Tapi yang jelas kalau kita kaitkan dengan persatuan Islam ini bagus sekali. Ya, 2 sayap Islam yang direkatkan oleh kaum nasionalis. Bagus banget. Jangan sampai kemudian persatuan ini akhirnya dipecah oleh sikap-sikap yang menurut saya sangat reaktif di beberapa hal ya. Jadi sahabat era sekalian, itu yang ingin saya share ya dalam kesempatan ini sahabat era sekalian. Karena saya membaca tiba-tiba ada petinggi Nasdem, saya tidak mau sebut namanya lah. Tak masalah jika PKS keluar dari koalisi KPP, masalah lah. Kok berpikirnya sangat sempit ya, masalah. Kecuali kalau kita ingin menggagalkan ya sebuah arus perubahan ini. Karena kalau cuma Nasdem dan PKB saja sebagai penopang Anies, ya akhirnya kemudian tidak ada yang mewakili gerak perubahan. PKS adalah partai di luar pemerintahan, ya, yang memang tidak pernah diajak dalam pemerintahan Presiden Jokowi, ya inilah yang dianggap di framing sebagai kelompok kanan, intoleran, radikal dan lain sebagainya. Karena tadi framing itu harus memastikan ada kelompok yang disudutkan. Sehingga kemudian ada kelompok yang diangkat. Nah kebetulan PKB dan Muhaiminnya adalah kelompok yang diangkat dan yang diangkut. PKS kelompok yang dijauhi gitu. Nah ketika mereka bersatu, ya ini
good news bagi persatuan Islam di Indonesia sebagai Islam yang rahmatan lil alamin ya, bukan Islam yang radikal dan intoleran. Kita butuh kehidupan yang lebih religius, lebih demokratis ya, lebih mengutamakan, lebih adil, lebih sejahtera di masa depan. Nah, mudah-mudahan itu bisa bersama dengan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Paling tidak kita bertumbuh kepada Anies Rashid Baswedan. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan ya. Sekali lagi, ada usulan nggak siapa yang bakal menyanyikan lagu Anies Presiden tersebut? Oke. Keren jadas, Allahu Akbar, Insya Allah, Bismillah, Qadarullah. Anies berpasangan dengan Caimin semakin kuat, ditopang juga dengan PKS. Islam bersatu tak bisa terkalahkan. Ya untuk hal yang baik ya. Dan sebenarnya kalau kita Islam bersatu, kenapa sih gelisah? Orang 85% Islam kok takut Islam sendiri. Kadang-kadang kita kesal juga ya. 85% Islam, tetapi mayoritas Islam takut Islam. Ya, dan yang bagi saudara-saudara kita non-muslim jangan khawatir. Saya pun akan stand for mereka kalau diperlakukan secara tidak adil. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, muncul di Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak. Karena itu dia harus menjadi rahmatan bagi alam semesta ini. Ya, kalau bagi alam semesta, jangankan bagi manusia, termasuk juga bagi tumbuhan dan hewan. Kok bisa begitu? Iya, kita juga punya adab kan terhadap dunia ini. Ya, bagaimana kita menumbuhkan tumbuhan dan kemudian tidak semena-mena terhadap hewan. Ya. Oke, kita baca lagi ya. Kenapa ya susah banget nyatuin partai Islam ya? Karena ya tadi kita seperti dulu konflik Arab Israel. Kenapa Arab selalu kalah? Mereka bilang beda. Kalau Israel itu menghadapi satu musuh yaitu Arab waktu perang Arab Israel dulu. Tapi di Arab sendiri terpecah-pecah sehingga muncullah perjanjian Camp David dulu ya. Mesir kemudian mengikat perjanjian perdamaian dengan Israel dan akhirnya Mesir tidak pernah lagi ikut dalam konflik Israel. Tapi negara-negara lain seperti Lebanon dan belum merdeka kan. Masih ada Palestina kan belum merdeka. Jadi sebenarnya masih menghadapi penjajahan bangsa Israel. Makanya kita tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena kita berpatokan pada kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Rugi Nasdem kalau tinggalkan PKS. PKS itu pendukung tetapnya sudah ada, nggak berebut macam partai lain. 50 kursi di parlemen, di mana lagi cari suara yang setia. PKS partai loyal kalau mendukung. Iyalah, siapa yang akan mengawasi? Emang bisa mengawasi TPS itu? Kadang-kadang nggak boleh asal ngomong saja ya. Nah, kecuali tadi ya bagian dari agenda politik kekuatan tertentu yang disusupkan. Nah, itu kita nggak paham ya. Kemudian Bung Ogi harus jadi vokalis Anies Presiden. Bung Ogi lah yang sudah bersama RH from scratch. Jangan gunakan vokalis lain, Bung Refli Harun. Tidak, Ogi Cerista tetap menjadi lead vokal, tetapi yang lainnya yang rame-ramenya tadi ya. Yang rame-ramenya yang tadi itu. Matahari semakin tinggi. Ya, itu kan 1, 2. Panasnya menyengat bumi. Jadi cuma sekadar satu-satu kata saja, tapi yang menyanyikan tetap Ogi Cerista. Insya Allah kalau Anies jadi presiden RI 2024, Indonesia akan selamat dan jadi lebih baik. PKS jangan sampai keluar KPP seperti Demokrat. Rakyat menilai siapa yang sedang membela kepentingan bangsa yang sesungguhnya. Ya kita berharap sebenarnya Demokrat mau balik ya. Tidak usah bicara soal mungkin. Ya kita harus juga tahu bahwa pasti ada kesalahan ketika tidak ngomong tersebut seperti diselingkuhi, tetapi memang permasalahannya adalah yang didapatkan itu lebih baik bukan lebih jelek. As a personal, AHY mungkin lebih baik persepsinya di masyarakat, tetapi persoalannya adalah Anies membutuhkan wing kiri di dalam skema Trisula dia. Kalau misalnya dengan AHY tidak ada wing kirinya. Kiri itu dalam tanda kutip ya, karena begini, yang paling lucu ini PKB ini ya,
PKB dan NU itu kan kelompok kanan sesungguhnya dalam politik Indonesia, Islam kanan. Tapi ternyata mereka pemilih loyal dari PDIP itu soalnya. Jadi kita secara ideologi Islam itu kanan, tapi pemilihnya PKB dan NU itu kiri spektrumnya. Ini kan lucu jadinya. Yang dipilih adalah partai nasionalis yang paling kiri bahkan. Makanya kemudian ini menjadi kelompok kiri dalam politik Indonesia dalam tanda kutip, tapi ini kelompok kanan. Nah, tengahnya adalah Nasdem. Tapi Nasdem ini kalau ada Demokrat, maka Nasdem dan Demokrat tumbuk jadi satu. Tidak ada wing kirinya. Itu saja soalnya. Jadi bukan karena Caimin lebih baik, enggak. AHY itu some extent lebih baik dari Caimin, paling tidak dari sisi citra. Tapi soalnya adalah kalau ada AHY di sana, maka sayap kirinya itu enggak ada. Nah sekarang kalau misalnya Demokrat balik lagi, maka balancernya dua. Ya, penjaga nasionalismenya dua. Nah kalau penjaga nasionalismenya dua ini kan enak. Kalau dulu nasionalis religius ya kalau Demokrat. Jadi Demokrat ini tengah kanan ya. Kalau misalnya dalam skema Trisula tadi, kalau Nasdem tengah yang kiri ya kan. Itu malah penjaga. Jadi sebenarnya Demokrat dan PKS itu lebih dekat, Nasdem dan PKB lebih dekat karena sama-sama dalam masa pemerintahan Jokowi. Nah, mereka kemudian membentuk Trisula ini. Itu skema yang saya buat karena kita juga bingung. Orang mengatakan nasionalis itu tengah kiri, Islam itu tengah kanan, tapi faktanya untuk PKB dan untuk NU misalnya, justru lebih banyak mereka pemilih dari PDIP kan. Jadi itu sebuah paradoks. Tapi ya itulah namanya politik ya. Qadarullah 2024 adalah sebuah sejarah baru bagi Indonesia di mana bersatunya umat Islam dalam memenangkan pasangan Anies Muhaimin. Amin ya. Refli Harun, bagaimana Ruslan Buton, tetap dukung Anies atau keluar dari caleg Demokrat? Nanti saya hubungin dia ya, yang nyanyi masa jabatan. dia mengatakan masa jabatan ya. PKB kelompok Islam kiri, Islam agamanya, komunis ideologinya. Yang benar saja Bung Era. Allahu Akbar ya. Kita bicara kiri dan kanan itu jangan bicara komunis dan tidak. Memang jadi gini, kan selalu kita bicara bahwa kanan itu Islam, kiri itu nasionalis. Kalau ke kanan sekali itu akan muncullah HTI, ya kan? Atau kelompok khilafah. Kalau ke kiri sekali muncullah kelompok komunisme. Nah itu kan sebuah politik. Tapi Islamnya NU itu agak beda memang. Islam NU itu justru jauh lebih dekat dengan kelompok nasionalis ketimbang kelompok Islam sendiri. Itu masalahnya. Ya, jangan dibilang dikaitkan dengan PKI. Justru dulu PKI itu banyak dihadapi oleh kader-kader NU, kiai-kiai NU. Korban-korban PKI itu banyak dari NU ya. Dan ketika PKI dihadapi banyak dihadapi oleh NU sendiri gitu. Jadi karena NU itu kan pedesaan Jawa terutama. Sementara PKI juga pedesaan Jawa juga. Bedanya PKI Jawa Tengah, NU lebih banyak di Jawa Timur. Sementara Masyumi sebagai kekuatan Islam kanan atau Islam modernis itu lebih banyak di luar Jawa, terutama di Sumatera. Jadi ini soal pembicaraan politik ya. Pak RH, kapan undang Pak Anies podcast? Kan sudah saya pernah datang ke rumahnya. Kenapa ya saya tidak mau mengundang Anies Baswedan? Kenapa ya? Mudah-mudahan Anies mendengarkan ini. Pertama saya tidak ingin membuat dia tidak enak. Itu soalnya. Ya. Karena kalau dia menolak datang ke saya ya. Tapi berjanji terus datang ke Mata Najwa. Saya nanti bisa cemburu. Dalam tanda kutip ya. Padahal saya ini bukanlah siapa-siapa. Tapi secara perkenalan kan saya kenal lebih dulu sejak kuliah, orang satu angkatan di UGM ya. Jadi saya tidak mau bikin dilema. Ya sudahlah saya nggak usah undang dia. Jadi nanti biar dia punya kebebasan. Kecuali dia hubungin saya atau stafnya hubungin saya untuk datang ke sini. Nah itu very welcome. Tentu saya tidak akan menolaknya. Tapi kalau saya mengundang, takutnya nanti dia nggak bersedia. Dalam pengertian nggak ada waktu. Kedua, dia tidak menganggap bahwa penting datang ke RH Channel. Why? This is the question. Ngapain gue datang ke RH Channel, orang RH Channel sudah mendukung gue kan, mungkin begitu dia mikir kan. Justru saya harus mendatangi podcast-podcast yang it seems to be netral ya kan. Jadi kalau nggak netral sudah ke dia ngapain datang. Najwa gimana? Najwa saya kira masih netral walaupun cukup dekat juga dengan Anies ya. Paling tidak sama-sama punya latar belakang kesukuan yang sama kan.
Tetapi kan Najwa juga bisa undang Prabowo, bisa undang Ganjar, bahkan Ganjar diberikan panggung berkali-kali kan waktu itu dan viral videonya. Jadi ya sudahlah. Tapi kalau seandainya Prabowo dan Ganjar mau datang ke sini, very welcome juga. Mungkin dia minta hak jawab, sekali-sekali dong, saya kasih hak jawab. Ya saya juga akan berterima kasih kalau mereka mau datang. Tapi biasanya saya tidak mau memaksa orang mau datang atau enggak. Biasanya orang-orang yang saya undang itu saya pastikan dia mau datang. Tapi kalau dia tidak mau datang, saya nggak mau undang, ya kan? Karena saya tidak bekerja betul sebagai jurnalis. Saya menikmati menggunakan YouTube ini sebagai sarana intelektual saya, sarana ilmiah saya, sarana untuk menyampaikan pendapat. Walaupun tentu ya tidak boleh menyampaikan hoax, tapi sebuah analisis ya. Kalau kita berbeda analisisnya bukan berarti kita menyebarkan hoax. Hoax itu kita tahu yang benar, kita simpan, lalu kita sebarkan yang versi berbeda. Itu namanya hoax ya. Oke. Apakah HRS akan dukung pasangan Amin Anies Mohaimin? Kalau iya pasti moncer. Pertanyaannya adalah, saya balik. Apakah ada kemungkinan tidak dukung dan kemudian mendukung pasangan Prabowo atau pasangan Ganjar? Kalau Ganjar nggak mungkin. Prabowo sudah pernah dihianati dalam versi mereka atau disakit hatiin, ya kan? Karena itu no choice. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Dan saya yakin itu. Tidak mungkin orang seperti IBHRS tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan politik kenegaraan. Karena mereka pada dasarnya kan tidak hanya concern pada kehidupan beragama semata, tapi juga concern pada kehidupan bernegara atau kenegaraan. Jangan Caimin doang dong. Itu yang punya kasus EKTP juga harus dipanggil oleh KPK. Oke, sobat sekalian, itu saja ya. Oke, mudah-mudahan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.